Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang kita rasakan misalkan di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah sudah bangun kita dan kita selalu berdoa, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah telah hidupkan kita semuanya dari kematian, yaitu berupa tidur. Ya Allah genggam ruh kita dan kemudian kita kembalikan kepada kehidupan. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kita di dalam kehidupan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Dan kenikmatan yang paling agung tentunya kenikmatan iman dan Islam, karena kenikmatan itulah yang membuat kita masih bisa istiqamah di majlis ini, karena kenikmatan itulah yang membuat kita masih bisa terus melakukan amal ibadah rutin, dari mulai ibadah Allah yang wajib-wajib ya, dan juga ibadah sunnah, ibadah yang apabila dilakukan apalagi di bulan Rajab ini menjadi sebuah keistimewaan yang luar biasa. Dan inilah bulan yang diagungkan oleh Allah di antara 4 bulan dalam 12 bulan. Eh, ada 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran jadi bulan yang Allah agungkan, disebut dengan bulan haram. Dan bulan haram butuh banyak keistimewaannya, walaupun tidak ada amal ibadah secara khusus ya. Tapi bulan haram ini menjadi bulan yang ketika kita melakukan kebajikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Begitu pula ketika kita melakukan keburukan, dosa, dan kemaksiatan, maka lebih besar dosanya dibanding di bulan-bulan lain. Dan begitulah bulan haram disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW. Dan ada 4 bulan dalam bulan haram ini yang Rajab menjadi bulan yang terpisah, sedangkan 3 bulan laginya berurutan dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Dan ini adalah bulan urutan yang ketujuh ya dalam hitungan bulan Hijriah. Dan alhamdulillah syukurillah kita masih bisa menjumpai bulan Rajab yang mengantarkan kita kepada bulan Ramadan, insya Allah bulan yang menjadi lebih istimewa lagi di dalam hitungan bulan, karena inilah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, membawa kita kembali berjumpa dengan bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Dan tinggal beberapa hari lagi ya. Sekarang bulan Rajab, kemudian nanti setelah itu bulan Sya'ban, kemudian insya Allah kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan inilah bulan yang jangan sampai kita sia-siakan di bulan Rajab ini, karena banyak ulama yang kemudian berdoa dengan Allahumma barik di Rajab ya. Walaupun itu juga ada satu yang mengatakan sumber dari hadis Nabi, walaupun banyak yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi tentu adalah sebuah doa, tentu doa yang sangat baik, sangat agung, dan doanya sangat bagus sekali ketika kita berdoa Allahumma barik fi Rajab, nanti kemudian Allahumma barik fi Rajab wa baligh ila Ramadan, dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya jamaah yang dimuliakan Allah bisa kembali berjumpa dengan Ramadan, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya,
Dan mudah-mudahan kita semua, termasuk nih jamaah MKI yang rutin ikut kajian, walaupun yang mungkin ada halangan tidak ikut kajian, tapi Allah limpahkan semua keberkahan ini dan keberkahan yang apalagi di pagi hari yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis Nabi yang sangat penting tentang bagaimana pagi hari bagi seorang muslim ya. Allahumma barik eh, di ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah bagi umatku fi bukurihim dalam pagi harinya. Dan Alhamdulillah kita bisa bangun di pagi hari ini, kemudian menjalankan ibadah dari mulai sholat wajib maupun sunnah-sunnah yang lain. Mungkin juga ada yang sudah ke di tilawah Al-Quran, kemudian zikir pagi gitu ya. Dan jangan lupakan ada satu amalan juga yang di pagi hari menjadi sebab amalannya istimewa, yaitu adalah infak fisabilillah. Sedekah di pagi hari menjadi sedekah yang sangat dianjurkan, dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di pagi hari itu ada dua malaikat yang turun ke bumi, dan kemudian satu malaikat mendoakan bagi orang yang senantiasa berinfak di pagi hari, kemudian malaikat yang lain justru mendoakan bagi orang yang enggan menahan diri atau pikir dalam menafkahkan bagian hartanya. Allahumma ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talaba. Begitulah doa satu malaikat dan malaikat yang lainnya untuk kita semua. Sahabatku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, masih berlanjut kepada tema tentang keluarga yang alhamdulillah di Senin kemarin kita sudah eh, mengangkat sebuah tema penting, bagaimana keluarga ini yang menjadi tanggung jawab kita semua ya. Karena ada satu beban atau amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah keluarga ya. Dan keluarga bagi yang Allah beri amanah yaitu anak, tentu adalah anak adalah sebuah hadiah istimewa bagi kita semua sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dan penjagaan inilah yang kemudian menjadi amal soleh yang akan Allah perhatikan, akan Allah hitung menjadi sebuah amal yang insya Allah akan dilipat gandakan. Karena menjaga amanah menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Bapak sudah hadir juga nih di Zoom. Kita bisa banyak ngobrol lagi ya. Kalau kemarin kita membahas sedikit tentang bagaimana kewajiban kita, kemudian apa saja yang harus kita lakukan dalam sebuah kurikulum. Memang kurikulum iman menjadi sebuah kurikulum paling awal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian berlanjut dengan berbagai macam amalan syariat ya, dari mulai sholat yang memang harus menjadi pondasi dalam agama kita. Kemudian juga ada zakat gitu ya, ada sedekah, dan juga ada satu kesabaran yang menjadi eh, kekuatan yang disebutkan, saya kutipkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Salah satunya kesabaran dalam menanggung berbagai macam penderitaan atau kesusahan. Dan memang kesabaran ini salah satu senjata atau kunci ya untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Karena dalam ayat lain disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka mohon pertolongan kepada Allah dengan satu ada dua, yaitu kesabaran dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW yang bisa meneladani beliau dan para sahabatnya dalam hal kesabaran. Nah, Insya Allah, Masya Allah. Dan ini Babe Haikal udah hadir dengan eh, di pagi ini bersama kita ya, Insya Allah. Kayak Pak Halukum Beh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insya Allah, Barakallah. Sehat walafiat Beh ya, Insya Allah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini ada rencana apa? Kemana? Jawab. Rencana apa kemana hari ini? Nah, ini udah ada pertanyaan nih dari Babe ini. Hari ini sudah kita ngebahas tentang resolusi, udah dibahas Beh ya, resolusi Iya, dan hari ini resolusi penerjemahannya mau dari agenda ini. mau kemana hari ini? Ada Ada rencana underscore. apa? Kita
Silakan, Bu Nini mau kemana nih hari ini, Bu Nini? Alhamdulillah pagi kita ada setiap Selasa ngaji rutin, kemudian meeting di daerah Menteng, Ustadz. Yang lain bagaimana? Apakah sudah menyiapkan hari ini hari yang terbaik? Apakah ada planning-planning yang wajib harian, mingguan? Apakah ada yang demikian? Assalamualaikum, Babe. Kalau saya Assalamualaikum mau warahmatullah. mau nengokin temen yang sakit, Be. Oh, mantap. Itu pembuka pintu rezeki, panjang umur. Amin. Sehat terus Minum ya, Be. kopi. Eh, ada lagi yang mau sharing kemana hari ini? Nah, nah, Bu Yanti juga mau kajian katanya di Pondok Bambu nih. Mantap, mantap, mantap. Kajian umum, Bu Yanti kajian umum. Kajian bersama Syarif Beh, Oh, Paroid, bagi waris. bukan sama Syarifah, Syarif, Oh, para Syarif. Syarifah. Paroid, Iya, ya, nah. Eh, masih leluasa ya, bukannya dekat pemilu nih. Alhamdulillah Beh, Alhamdulillah kalau itu sih nggak pernah ada gangguan seperti itu ya Beh, kalau di para Syarif itu, Alhamdulillah sih Paham. aman-aman aja selama ini. Nah, alhamdulillah. Karena kita di sana memang nggak ada membicarakan apa ya Beh namanya, lebih ke dunia lah intinya gitu ya Beh, nggak ada pembicaraan ke situ gitu. Ada tapi Kalau Ada tapi tidak apa ya? itu di Jadi majelisnya beliau atau di majelis masjid umum? majelis memang khusus khusus itu bersama Syarifah Aisyah Farid. Oh, bukannya masjid. Bukan majelis taklim, memang majelis taklim Batul Ummah namanya, Beh. Oh, Di sana di Pondok Bambu itu. Memang lebih eh, banyaknya memang orang-orang yang bercadar gitu, Beh. Ya para oh, kalangan kalangan Syarifah lah ya, Beh. lebih Tapi baik. dibuka juga untuk umum gitu, Be. Iya. Ada lagi yang mau sharing teman-teman sekalian. Sebab ini ada hubungannya dengan materi bagian 2 nih tentang kurikulum. Cukup itu aja atau gimana? Atau ada yang mau barangkali agenda khusus gitu? Atau pengajian, pengajian, pengajian. Ada Masih yang olahraga, jalan 10.000 langkah. Jadi 10.000 langkah aja. itu kan ya itu mungkin setengah jam selesai lah. Setelah itu ada planning. Bu Nadia kumpul keluarga di rumah, katanya. Oh, kumpul keluarga. Itu keren juga. Masya Allah, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, innalhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salatu salam ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Dari kemarin dan minggu lalu kita membahas soal kurikulum. Dan saya merasakan, memahami, dan sekaligus sharing untuk teman-teman sekalian mungkin ya masih merasa betul atau tidak Allah alam ya. Kalau salah saya mohon, saya bersyukur pada Allah. Kalau betul saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak terbalik. Kalau salah saya beristighfar. Kalau salah saya bersyukur, mengucap alhamdulillah. Kalau betul saya beristighfar. Nggak terbalik nggak. Sebab kalau ternyata omongan saya betul, berarti kan diikutin. Saya beristighfar karena takut ada yang salah, ada dosa dari orang yang mengikutin. Dan kalau ucapan saya itu ditolak, saya mengucap alhamdulillah karena terhindar dari mudarat gitu ya, terhindar dari tanggung jawab. Baik, yang saya rasakan, mungkin teman-teman rasakan adalah hanya mengatakan, oh ya nih teorinya ini bagus nih, tapi menjalankannya butuh effort dan kesulitan yang cukup tinggi. Apakah teman-teman merasakan itu?
Saya pun sebagai orang yang berbicara merasakan hal itu. Jadi teman-teman sekalian, kadangkala kita dihadapkan oleh satu masalah di mana syaitan lebih ahli. Ya memang, karena syaitan yang hidup di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, syaitan-syaitan itu masih ada sehingga dia punya pengalaman yang dahsyat. Untuk menggoda level karyawan, nih gini aja kasihnya. Untuk menggoda level pimpinan, gini aja kasihnya. Dia punya formula yang sangat canggih dan jitu. Untuk menggoda seorang anak muda, nih kasih udah. Untuk menggoda seorang anak, nih kasih. Untuk menggoda seorang istri, tuh. Seorang suami, tuh. Untuk menggoda seorang bujangan, nih begini. Untuk menggoda seorang direktur, nih setan punya berbagai macam cara. Sehingga wajar kalau kita kelelahan dalam menghadapi syaitan karena tidak bergantung pada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betapa sulitnya aplikasi penerapan kurikulum di keluarga. Siapa yang merasakan hal itu sama dengan saya? Semua merasakan juga Rasakan ya, oke. Hari ini saya menambah sesuatu yang baru. Jadi sejak 2020 lah gitu ya, sekarang 2024, 4 tahun, kami beristiqomah non-stop selama 4 tahun, 2019 ya, COVID. Kami beristiqomah non-stop, bahwa subuh itu wajib bangun sejak tahajud, sampai sekarang nih, wajib bagi kami mewajibkan diri. Yang kami lakukan, habis bangun tahajud, masing-masing ngaji dulu, sampai kemudian azan subuh, masing-masing sholat sunnah qobliyah subuh, dan kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kami langsung biasa tuh berzikir. Dengan yang pertama zikir Al-Quran. Yang kita mulai dengan kalimat pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah 10 ayat, 1-4, 255, 256, 257, dan 284, 285, 286. Itu Al-Baqarah 10 ayat. Itu pasti kita awali dengan itu. Sebelumnya biasa ya, Allahumma antas salam ya. Banallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan kemudian ada zikir-zikir khusus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang kami terapkan. Zikir khusus yang kami terapkan pada kesempatan hari ini dari kemarin adalah fansurna. Kan ada dalam ayat terakhir, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tambahin, wa fansurna 'alal qaumil zalimin. Tolonglah kami dari kaum yang zalim. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Tolonglah kami dari kaum yang fasik. Dan yang paling banyak itu adalah fansurna 'alal qaumil netizen. Dan tolonglah kami ya Allah dari jahatnya mulut netizen. Ya keterlaluan. Terlalu banyak sekali. Bahkan teman-teman sendiri gitu ya. Bahkan yang berlabel kiai, bahkan yang label kiai haji, ustadz, ketua DKM, langsung bilang, Afwan, aneh harus blok ente karena ente peminum darah syuhada Gaza. Afwan, aneh harus blok ente karena ente pembunuh bayi-bayi Palestina. Afwan, aneh harus blok ente karena ente nggak kelihatan mendukung paslon yang takwa. Afwan, aneh harus blok ente. Tiap hari saya terima itu. Afwan, ente jangan datang lagi ke tempat kami. Afwan, ente jangan datang ke tempat kami. Tiap hari kami terima itu. Kita ngopi dulu sejenak. Itu yang kami sampaikan terus, sehingga kami mohon kepada Allah, bantulah fansurna 'alal qaumil jahilin. Bantulah kami ya Allah dari kaum yang bodoh. Fansurna 'alal qaumil fasikin, bantulah kami dari kaum yang fasik. Ya. Fansurna 'alal qaumil zalimin, yang zalim. Fansurna 'alal qaumil kafirin, kafir. Fansurna 'alal qaumil kafir, musyrikin, yang musyrik. Fansurna 'alal qaumil fitnah. Tolonglah kami dari kaum yang gemar fitnah gitu ya. Fansurna ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Biarkanlah yang lain begitu asal jangan engkau ya Allah, gitu ya. Biarkanlah yang lain itu jahat asal jangan engkau ya Allah. Biarkanlah yang lain menjauhi asal jangan dirimu ya Allah. Biarkanlah yang lain menzalimi asal jangan engkau ya Allah. Biarkanlah, dan seterusnya aja kita bilang. Nah, doesn't matter ya, bukan itu hari ini yang saya mau sampaikan ya.
Yang harus disampaikan adalah struktur dan sistematis. Dan saya terapkan hal itu. Sebagaimana tadi pertanyaannya, betapa sulit untuk menerapkan itu kan. Begini. Hari ini kami menambah sesuatu setelah kami istiqomah dengan yang biasa. Dari setelah 10 ayat itu, langsung kita persembahkan masing-masing zikir Quran, ayat-ayat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan jangan asal-asalan ya, Fatihah Nabi Al-Fatihah. Jangan asal-asalan gitu ya. Asal-asalan kayak gitu tuh membuat hati tuh nggak khusyuk, bahkan kacau akhirnya. Jadi gini, kalau kami di rumah menerapkan ini, saya yang pimpin gini. Ya Allah, Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Ya Allah, mohon sampaikan pahala daripada surat Al-Fatihah yang kami baca ini. Dari kami sekeluarga untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, bangunkan dia. Maksudnya supaya menerima salam kami. Bangunkan Rasulullah dari tidurnya, ya Allah. Kirimkanlah salam dari kami sekeluarga, ya Allah. Sampaikanlah salam dari kami sekeluarga, ya Allah. Bahwa kami mencintainya. Bahwa kami berharap syafaat darinya, bahwa kami akan menjaga sunnahnya, sampaikan kepada Rasulullah, ya Rabbi, bahwa kami mencintainya, kami merindukannya, sampaikan ya Allah dengan pahala surat Al-Fatihah, sampaikan ya Allah, pertemukanlah kami di akhirat dengannya ya Allah, izinkan di akhirat kami mencium tangannya ya Allah, Al-Fatihah. Kita baca dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai kita harapin ya Allah, sampaikan dong untuk Nabi ya Allah, sampaikan untuk Nabi. Sampaikan kami merindukannya ya Allah, sampaikan kami merindukannya ya Allah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampaikan ya Rabbi, sampaikan ya Allah. Jangan lewatkan satu hari tanpa bersalawat kepadanya ya Rabb. Sampaikan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal sampai waladh dhalin. Ya. Oke. Ini namanya peningkatan kualitas, peningkatan mutu. Ya. Lalu kemudian barulah mulai ayat untuk Nabi, yaitu pertama, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza gitu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kita baca ya, kita baca. Lalu fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Baca lagi. Lalu kemudian pamungkasnya itu ada pada penutupan kul Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya. Sampai selesai. Lalu saya mau baca apa lagi nih berikutnya? Mau baca Ratib Al-Hattas, mau baca Ratib Al-Haddad, mau baca apa namanya zikir Al-Ma'surat, mau baca apapun, silahkan di situ. Bacakan tadi itu, dibacakan sampai selesai. Setelah zikir yang Anda pilih, mau Al-Ma'surat, mau Ratib Al-Hattas, mau Ratib Al-Haddad, lalu kemudian tambahin lagi satu yang saya inginkan hari ini saya tambah. Yang hari ini telah saya mulai. Yaitu setiap pagi meruqyah. Ya. Nggak usah diajarin, pasti udah hafal, udah tahu kulhu, ya, falak, ya, anas, kursi, dan seterusnya sampai dengan selesai. Lalu kemudian satu surat dibaca secara berjamaah. Mau surat apa? Nah, tadi Ar-Rahman, dan tiap pagi kami usahakan Ar-Rahman, sehingga anak-anak udah pada hafal Ar-Rahman. Sehingga Ar-Rahman saya lihat baca itu cuma 4 menit kurang. Jadi 3 menit lebih dikit selesai itu. Dengan kecepatan yang standar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan syamsu wal qamaru bihusban an-najmu was-sajru yasjudan dan seterusnya. Dengan kecepatan segitu selesai 3 menit lebih dikit surat Ar-Rahman. Maka nggak buang waktu kalau banyak mau sekolah. Selesai sudah semua. Lakukan itu setiap hari. Lakukan setiap hari. Ya, itulah kurikulum Anda. Ujung-ujungnya itu ke sana yang saya mau sampaikan. Itulah kurikulummu. Lakukan tiap hari, lakukan tiap hari, lakukan tiap hari, tiap hari. Nanti akhirnya tiap pagi sore, tiap pagi sore, tiap pagi sore. Lalu nikmati perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirimu dan keluargamu. Perubahan itu nyata.
Pertama, dari perubahan rezeki, ya, yang ada aja yang masuk, ya. Yang kedua, dari perubahan iman dan takwa, ada aja cobaan yang akan meningkatkan rezekimu lagi dan kedudukanmu. Hari ini teman-teman tahu tuh ya, saya sedang mendapatkan satu pelajaran penting lah tentang apa yang saya lakukan ternyata tidak bisa diterima oleh masyarakat banyak. Ya, ternyata memang kebenaran itu sulit, ya, tapi kearifan dan keumuman itu mudah gitu ya. Sedangkan kebenaran sangat sulit dan membawa risiko. It's okay, itu kita tanggung dan kita mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau salah kita mohon ampun dan beristighfar itu tiada henti. Istighfar menjadi kurikulum timely, kurikulum waktu, bukan harian lagi tapi timely. Kalau harian kan daily. Kalau timely mungkin jam-jaman, secondly mungkin detik-detikan, ya. Nah, pola didik yang seperti ini, trust me, sudah mulai langka. Bahkan hanya berapa persen kira-kira yang mengamalkan dari yang hadir hari ini kira-kira. Subuh dan zikir bersama dengan sekeluarga dan ngaji tadarus bersama gitu. Dan mudawamah tiap hari. Mau Ramadan nggak Ramadan tetap aja disikat kayak gitu. Kira-kira berapa banyak yang ada di sini? Ya, itu loh. Itu jadinya ya, bahwa penerapan ini gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya. Susah-susah tapi padahal gampang ya. Oke, cukup. Ini aja mah. Nawarin makanan, kopi aja. Nah, sahabat sekalian, kurikulum yang seperti ini, ya ntar kan saya bilang meningkat. Barangkali saya takabur, sombong, nauzubillah. Di ruangan ini ternyata ada yang bilang, "Oh, kami udah tahunan Pak kayak gitu." Oke, udah tahun kayak gitu. Sekarang naikin lagi yuk dengan membaca satu orang satu hadis kan kemarin kan. Bagian daripada peningkatan. Percayalah, kalau Anda lakukan ini kepada anak aja, Anda nggak perlu capek-capek dalam mengontrolnya. Karena dia akan terkontrol oleh sebuah sistem. Sistem yang akan mengontrolnya dia. Yang saya maksud sistem itu adalah habit. Telah terjadi habit padanya. Sehingga apa? Habit dan sistem itulah yang mengontrol dia. Seperti sebuah pabrik telah terjadi otomatisasi. Lalu bagaimana caranya otomatisasi? Do it every time or every day. Do it. Maka akan jadi otomatisasi. Dulu saya sebagai orang sales, begitu aja kerjaannya sebenarnya. Karena mengerti filosofinya. Ini cuma daily rutin. Akhirnya buat DSIR, Daily Sales and Itinerary and Report. Bagaimana kalau kedatangannya ditolak? Berarti harus ada daily prospecting call every day, daily prospecting. Diterima tuh. Nanti ada sales kami yang berkunjung, siapa tunjuk salesnya, kasih leadnya jalan. Every day, sehingga membuat perusahaan makin tumbuh dan besar. Begitu juga kita hari ini. Mulai bulan Januari kemarin saya menerapkan satu yang namanya penawaran. Saya siapkan penawaran setiap hari itu ya 3 company. Tiap hari kirim. Maka kami berharap dengan caranya seperti itu, insya Allah akan tumbuh. Yang selama ini juga kami nggak terapkan. Jadi kunci kesimpulan daripada hari ini, metode kita adalah the law of repetition. When you repeat, you are expert. Whatever you think, you will get. Ya, if you do daily routine, if you do something routine, inilah the law of repetition. You can become whatever you believe you can be. Anda bisa menjadi apapun yang Anda yakini by the rule of the law of repetition. Dengan aturan daripada hukum pengulangan. Nah, kurikulum ini menjadi terpatri di hati anak-anak. Ya, ketika ibunya mens, adiknya mens misalnya, keponakan juga mens, saya di luar kota, dan saya WA dengan video, ternyata Aisyah masih tetap melakukan zikirnya. Artinya sistem kurikulum itu telah terbentuk dan itu telah terpatri dan dia jalankan itu. Ya, satu hari
pada mens kecuali aliyah dan dia libur sekolah. Jadi jatuhnya Sabtu dan Minggu. Tentu habis sembahyang subuh enaknya tidur. Tapi ternyata dia zikir juga sampai dengan selesai. Lalu kemudian duha baru dia aktivitas yang lain. See, the law of repetition membuat kekuatan. Daily rutin akan membuat kesuksesan. Karena itu pesan saya, rutinlah. Rutinlah. Dailynya itu rutinlah. Sehingga Anda memiliki kekuatan untuk melakukan repetition itu kuat dan tidak tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, sekarang giliran Anda. Ada kesulitan apa dalam menerapkannya? Atau dari mana harus memulainya? Saya serahkan kepada Mas Koles untuk kita ngobrol lagi. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya. The law of repetition, berarti hukum pengulangan ini menjadi menjadi habit ya. Nah, Jadi, kalau kita biasa misalkan sholat berjamaah, maka akan menjadi kebiasaan yang ketika tidak melakukan itu ada yang merasa kurang gitu ya. iya, Ya kita betul. misalkan ngaji tiap hari, ngaji sebelum tiap habis maghrib. Kalau di kampung itu biasanya habis maghrib ya, ngaji Iya, semua maghrib isya. keluarga. Kalau saya teringat tuh waktu almarhumah gitu ya, itu rutin ngaji tiap subuh dan tiap habis maghrib itu menjadi eh, teladan yang kemudian ya pemandangan anak-anak itu ya sampai sekarang yang terpatri seorang orang tua itu adalah ngaji gitu, Be. Kalau saya ya, Iya, ngaji iya, itu menjadi kebiasaan yang saya lihat tiap hari gitu. iya. Hmm. Iya, Silakan begitulah. silakan jamaah yang ingin sharing gitu ya, dari mulai tadi Babeh menekankan kurikulum di tahun 2024 harus lebih baik lagi, harus lagi nambah gitu Be ya, dari Ya, saya nggak bisa kualitas. mengatakan hal yang harus ditambah adalah ini. Saya nggak bisa bilang begitu, karena masing-masing berbeda. Sehingga saya hanya menceritakan penambahan dari kami. Bahwa penambahan dari kami nggak pernah tuh kulhu 3 kali falak, 3 kali anas, 3 kali itu nggak. Dan penambahan itu dimulai dengan hari tahun ini gitu ya. Hmm. Dengan segala macam yang tadi kami bacakan, penambahannya begitu. Jadi meruqyah setiap hari, pagi, dan sore gitu ya. Silahkan. Tadi ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Bu Nadia dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babeh, kalau kurikulumnya itu melatih diri untuk husnuzon gitu. Kan itu sebenarnya kayak bukan aktivitas ya, tapi gampang-gampang susah. Karena pikiran kita kadang-kadang kecantol omongan orang gitu-gitu deh, Beh. Gitu. Gimana tuh, Beh? Kita Ya, jadiin kurikulum bisa nggak? Tiap hari kita husnuzon gitu. Mikirnya yang baik, bagus-bagus aja gitu. Makasih, baik, Beh. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Husnuzon yang cara melatihnya itu adalah dengan lisan, bukan dengan hati. Husnuzon itu harus dilatih dengan cara pernyataan kepada orang, gitu ya. Saya udah mencoba itu rutin dan berkali-kali dan it's work dan menjadi karakter akhirnya. Yang mengenal saya, insya Allah pasti mengiyakan. Tentu di antara grup-grup ini atau di antara MKI ini pasti mengiyakan yang mengenal saya. Misalnya, ada pemilihan ketua RT lah gitu ya. Satu RT milih si A, dalam satu RT ya, itu ada Pak B dan ada Pak C. Ya, ketika berjumpa dengan Pak B atau dengan Pak C dengan Pak A, tentu saya bukannya munafik, bukannya beda, tapi saya akan mensupport mereka. Itu yang saya husnuzon. Misalnya, calonnya dia itu Pak C gitu ya. Pak C itu terkenal dengan jahatnya macam-macam. Maka saya sudah terbiasa, jangan-jangan mudah-mudahan setelah dia mendapat jabatan itu lebih baik dan dia bertobat gitu. Nah itu dilisankan Ibu. Dilisankan kepada seseorang yang kita tahu bahwa dia terlibat atau ada andil atau bersamaan pikiran deh misalnya. Di TV Anda nggak suka dengan Arnold Schwarzenegger misalnya. Dan dia tampil di TV. Anda katakan sama teman Anda tuh berkata, apa namanya, Arnold. Oh di antara, misalnya di antara yang ibu gedek nggak usah disebut. Tapi pasti ada kebaikan. Dia ternyata setia sama istri satunya. Satu istri dan dia punya anak-anak yang dirawat sama dia. Hebat ya.
udah tua kayak gitu. Nah, itu melatih prasangka yang baik. Hanya mampu melihat yang baik. Ibu yang saya hormatin dari Bandung, Bu siapa tadi? Bu Nadia. Nadia, Babe. Bu Nadia. Ada satu kisah yang sangat luar biasa ketika Nabi Isa alaihissalam keluar dengan murid-muridnya ingin sesuatu lah ke pasar. Di tengah perjalanan dia melihat seekor keledai busuk. Wah, ususnya keluar di mana-mana, busuk deh, busuk banget. Nah, orang-orang itu yang murid-murid yang setia itu ada yang tekep hidung, ada yang buang muka, ada yang bilang ini belatung, ada yang bilang jijik, ada yang bilang kotor, ada yang bilang macam-macam. Nabi Isa cuma melihat dan berkata, alangkah putih giginya. Bayangkan ya, sampai belatung yang busuk aja itu nggak direken di luar daripada penglihatan Nabi Isa. Sampai busuknya tuh nggak kelihatan busuknya. Jadi yang Nabi Isa lihat alangkah putih giginya ya. Ih, luar biasa, padahal dia udah mati bangke, tapi kok giginya putih banget ya. Gigi si keledai itu, apa kambing gitu ya, giginya kok putih banget. Nah, hikmah cerita ini adalah Nabi Isa udah bersih hatinya dan tidak mampu melihat sebuah keburukan. Kalau kita kan kebalikan. Orang bagus-bagus kayak gitu kita hina aja, kita cari aja celahnya, kita cari habis dah. Dah, itulah yang apa namanya yang perlu kita latih lah begitu. Saya mencoba melatih itu, tapi bukannya pujian tapi cacian yang kita terima gitu ya. Saya terbuka aja deh, saya ngelihat misalnya siapa ya, saya harus sebut semua, kalau capres cawapres nggak enak ya. Ya intinya itulah, misalnya orang berkata begini-begini, saya bilang ah nggak gitu deh, kayaknya ini begini, dasar lu sekarang udah cepu, sekarang udah cebong, sekarang udah ini dan seterusnya. Nauzubillah. Ingat waktu saya dibully habis-habisan, dan ini awal jauhnya sama teman-teman yang sepikiran, yang sejalan, ketika Pak Presiden Jokowi menyebut Al-Fatihah dengan mengucap Al-Fatihah gitu ya. Saya ingat banget, saya ngomong di mobil dengan pakaian ihram, karena memang lagi ihram dari perjalanan menuju Mekah dari Masjid Aisyah. Ya. Dalam perjalanan saya lihat orang-orang meramai soal itu, sehingga saya dari Bir Ali dari Madinah menuju Mekah di mobil. Saya lihat orang-orang mencaci maki Presiden Jokowi. Dasar lo nggak pernah sholat, dasar lo ngomongan itu, ini dasar lo orang Jawa, dasar lo orang ini, dan seterusnya maki-makian. Dan di situ saya tuh nggak ngelihat keburukan, mungkin karena suasananya lagi mau menuju Mekah kali ya. Saya tuh merasa lihat loh. Saya kan ngajar udah 20 tahun lebih. Sejak tahun 84 saya udah ngajar, 20 tahun lah ya, 2024. Saya udah ngajar 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, bapak-bapak yang ngaji sama saya itu tetap aja bilangnya Al-Fatihah gitu. Sami Allahu liman hamidah. Walap 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 dolin ngamin. Masih aja kayak gitu 20 tahun. Saya mengatakan janganlah menghina seperti itu. Itu urusan lidah, urusan kebiasaan, urusan lisan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak bakal bisa ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Pak Jokowi yang asli Tulen Jawa mengatakan Al-Fatihah dihina habis-habisan, saya membelanya di situ. Tapi disitulah mulai hinaan dan cacian dengan mengatakan dan macam-macam lah kata-kataan itu sadis ya. Padahal di situ kita cuma mengatakan, bersyukurlah dia masih baca Al-Fatihah. Lo mau ngaji apa? Lo mau sebut dia haleluya begitu? Atau Om Swastiastu atau begitu? Dia lagi membaca suratul Fatihah, kenapa kamu hina sih? Nah itulah, itu intinya, itu salah satu tuh Bu ya. Prasangka buruk itu dibuang, lalu diganti dengan prasangka baik. Dan caranya untuk istiqomah dalam husnuzon itu adalah ucapkan, jaharkan, lisankan sampai orang di sebelahmu itu mendengar begitu. Masya Allah. Udah jelas ya Bu Nadia ya, dan jadi inspirasi juga untuk jamaah lain nih pertanyaan dari Bu Nadia ini. Boleh Karena nanya lagi? sulitnya untuk
mendisiplinkan ya dengan cara harusnya dengan lisan itu memang membantu. Silakan yang mungkin yang lain biar ada kesempatan yang lain juga untuk sharing, untuk bertanya. Ada yang lain yang ingin sharing, bertanya? Tadi Bu Nadia masih ada yang ingin ditanyakan ya Bu Nadia? Iya, boleh nggak? Silakan. Silakan. Iya. Kalau kita sebagai yang lebih muda gitu, ngajakin orang yang lebih tua untuk husnuzon gimana ya? Contohin, Tipsnya, jangan diajakin Bu, contohin. oh Karena iya. ini urusan perasaan banget. Kalau mungkin begini kali itu untuk jangan mari kita berhusnuzon. Enggak bisa. Contohin, 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 contohin. Saya banyak mencontohkan tuh kayak gitu. Babe tuh nggak salah begini begini begini. Insya Allah siapa tahu setelah ini menjadi baik gitu. Kalau saya bilang gitu aja udah. Hmm. Insya Allah lihat ke depan barangkali menjadi lebih baik. Insya Allah. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Nah, itu prasangka ya sugesti yang jahat yang telah menjudge sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Jangan, itu akan terjadi dengan seiring dengan apa yang kau sering ucapkan, seiring dengan apa yang paling kau khawatirkan. Karena you are what you think. Anda tuh seperti apa yang Anda pikirin gitu. Kalau pertanyaan saya Beh nih, mendisiplinkan hati yang bersih nih Beh ya. Ketika menerima cacian, hinaan ini gimana Beh? Doain aja orang itu. Hmm. Pasti plong. Malah balik mendoakan ya. Terima kasih Bapak blog saya. Mudah-mudahan di akhirat kita tetap ketemu di bawah pasukannya Rasulullah, di bawah benderanya Rasulullah. Terima kasih saya di blog. Mudah-mudahan ini menjadi ajang supaya saya nggak salah dalam berbuat. Terima kasih saya tidak boleh datang. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat buat saya di hari kiamat. Artinya datang nggak datang saya sudah tercatat pahala di sisi Allah. Saya nggak datang ke tempat Bapak. Udah 7 tahun ngajar di sana, nggak boleh datang lagi sekarang. Ya banyak, bukan satu. Ada beberapa lah. Cuma saya berpikir, alhamdulillah, gue di rumah tapi pahala tetap ngalir. Kenapa? Kan yang nggak boleh dia, gitu. Kan niat gue kan tetap datang, gitu. Ya, nggak usah bilang apa-apa. Ya, beneran saya banyakkan di rumah ini karena perjuangan ini nih, karena apa mungkin mereka melihatnya kayak apa gitu ya, tiba-tiba menjadi musuh gitu ya, banyakkan di rumah. Tapi saya bilang gila ya gue di rumah aja dapat pahala. Kenapa? Karena saya niat ngajar gitu. Sementara yang lain udah banyak nggak boleh datang, udah banyak di stop begitu. Santai aja, santai aja. Ini ada pertanyaan dari Pak Huseri. Pak Huseri bisa langsung nih. Kayaknya menarik kalau Pak Huseri langsung nih. Ada Aulia itu baca dulu tuh. Pak Huseri dulu Pak. Beh, Oh ya ya, silakan. lanjut dulu. Silakan Pak Huseri. Apa tuh Pak Huseri masih mute nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Babe selalu sehat, Babe. Sehat ya, Amin Babe ya ya. Rab, amin ya Rab, amin ya Rab. Be, ini mau nanya ini nih. Kalau kita bingung milih pemimpin dan bingung milih partai, nah kira-kira kiat solusi apa yang harus kita lakukan supaya nggak salah Ah, pilih? Nah, itu ntar telepon Terima saya. kasih. Ntar telepon saya. Berikutnya ada lagi. Japri katanya Pak. Ini kalau untuk umum Be apa Be? Prinsip-prinsipnya aja Be. Ya. Iya, ya. Secara umum kenali dulu aja dan lihat programnya aja. Mana yang lebih manfaat buat umat, gitu. Mana yang berikutnya? Bu Aulia. Ini mau langsung Bu Aulia, langsung sampai ke Babe. Mana Bu Aulia nih? Saya bacakan aja kalau gitu Be. Assalamualaikum. Sebagai yang belum Assalamualaikum warahmatullahi berkeluarga, wabarakatuh. saya dengar katanya karakter anak ini bahkan sudah mulai dibentuk dari umur remaja, dari calon sang ibu atau bapaknya. Jadi apa saja yang harus dilakukan baik dari adab, ibadah, dan apa yang harus dikurangin Be untuk Baik, membentuk generasi. bismillahirrahmanirrahim. Gini, karakter dibentuk sejak kecil, betul. Dan yang sering dalam kajian parenting itu salah dan ngawur itu adalah ketika dia memutuskan untuk nggak bisa dirubah. Ketika dia memutuskan untuk terjadi begitu.
Nah, saya sering membuat kalimat it's too late, but gitu ya. It's too late, but itu sering saya ucapkan. Terlambat, tapi bisa gitu. Mari kita lihat contoh betapa karakternya buruknya Umar bin Khattab. Ya, mau membunuh Nabi, tukang gulat, karakternya keras, ya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi siapa sangka bahwa Umar kini makamnya berdampingan dengan Rasulullah. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin kedua, dan seterusnya. Artinya apa? Bisa dirubah karakter. Jangan bilang agak bisa. Gitu. Itu fakta. Umar bin Khattab itu berubah drastis. Nah, cara-cara seperti ini. Lalu bagaimana cara mulainya? Ya, yang pertama ilmu dan ilmu. Ibu harus tahu ilmunya. Cara tahu ilmunya gimana? Iqra. Baca semua karakter-karakter gimana itu pengubahan karakter. Kalau malas baca, isma. Dengarkan dari para pakar yang ahli dalam bidangnya seperti itu. Itulah cara ngaji saat ini. Jadi yang saya ambil kesimpulan, karakter bisa dirubah. Kalaupun terlambat, tetap ada caranya. Gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara law of repetition. Ulangi, dan ulang. Apa itu? Nah, mekanismenya nanti baru detailnya kita ceritakan apa yang akan ibu lakukan. Perubahannya kemana gitu. Perubahannya husnuzon. Dari suuzon ke husnuzon. Repeat dengan semua orang. Ucapkan secara lisan saja. Itu harus ada proof. Dan mudawwamah terus-terusan. Berubah gitu. Malas misalnya, ya genjot dengan cara program tertulis di dinding, ya. Saya ada tulis di dinding tuh, cuman malunya karena itu urutan berat badan. Ya. 98, 97, 96, 92, 90, 92 lagi, 94 lagi, 96 lagi, 97 lagi, 92 lagi, dan seterusnya. Naik turun di angka segitu. Nggak pernah di atas 100, tapi nggak pernah di bawah 90. Gitu. Biasanya kalau udah kepala 8, nah 8 terus tuh istiqomah. Mudah-mudahan ya. Ntar kalau udah 80-an baru saya berani tunjukin. Allah alam bisawab ya. Mas Walis masih 10 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau dilanjutkan dengan program-program internal. Nah, tadi ada yang ditekankan oleh Bu Aulia ini soal ini, Beh, bahwa anak kita yang akan datang itu tergantung kita. Itu gimana, Beh? Oh iya dong.